Halo sobat, mereka menjadi petani sulit sejahtera. Gimana ya? Halo, nama saya Ferry Andika. Saya seorang petani milenial. Saya petani singkong dan petani karet. Saat ini saya sedang berada di kebun karet. Ini sore hari. Saya sedang melakukan pemberesan. Ya. Saya melakukan pemberesan pagi dan sore. Tapi di sini saya akan menguraikan menjadi petani ya. Apakah benar menjadi petani itu sulit sejahtera, dan kenapa banyak pemuda yang kurang menyukai dunia pertanian atau tidak mau menjadi petani? Ya, saya mau cerita. Saya dulu sebenarnya gengsi menjadi petani, karena menjadi petani itu identik dengan sesuatu yang kurang yang negatif ya, seperti tidak matching ya, selalu di bawah garis kemiskinan kehidupannya, terus sulit sejahtera, termasuk bau ya, dan ya hal-hal negatif lainnya ya. Dulu sama seperti ada di pikiran saya juga seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu saya mulai sadar bahwa apa yang saya dapatkan selama ini semuanya dari pertanian ya. Salah satunya saya bisa kuliah, bisa sarjana, semuanya berasal dari hasil tani. Saya SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya dari hasil tani ya. Tidak ada beasiswa, full dari pertanian. Karena orang tua saya dulu itu nanam karet sama sawit, jadi dua komoditi itu pernah booming, pernah harganya bagus, dan ya lumayan hasilnya. Dan selanjutnya adik saya bisa kuliah ya, sarjana, kuliah di swasta, dari SD hingga kuliah semuanya dari hasil pertanian ya. Maka dari itu sekarang saya kadang berpikir, ternyata apa yang saya dapatkan ini hasil dari tani ya, hasil dari menjadi petani. Dunia petani itu tidak jelek ya, harusnya petani itu dipandang suatu yang bagus. Karena apa? Petani adalah salah satu pelopor dari ketahanan pangan ya. Apa yang kita makan, manusia seluruh dunia dengan manusia yang sangat banyak ya, sekarang itu jumlah manusia itu udah miliaran ya, miliaran. Jadi untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makan, minum, itu pasti dari hasil pertanian. Memang ada petani modern ya, petani yang mengelola lahan ratusan hektar dengan bantuan peralatan modern dan bisa menghasilkan pangan yang banyak sekaligus ya, contohnya sorghum itu ya, banyak ya komoditi, termasuk padi, komoditi, entah itu komoditi pangan atau komoditi lainnya ya. Jadi pertanian itu harus menjadi salah satu pilar penting ya, karena menyokong suatu kebutuhan manusia ya, mulai dari dasar hingga dari primer, sekunder, hingga tersier, bahkan yang lain sebagainya ya. Karena apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang ya semua manusia butuhkan itu ya tidak jauh dari yang namanya pertanian ya, seperti itu ya. Saat ini saya sedang berada di kebun karet dan akan melakukan penyadapan. Saya akan memberikan tutorial menyadap ya. Oke, saya ambil dulu. Ini namanya alat sadap, sangat sederhana. Walaupun sederhana seperti ini kemarin bisa membantu saya keluar dari insiden yaitu bencana Covid, di mana bencana Covid membuat masyarakat itu gonjang ya, tergoncang ekonominya atau finansialnya. Dan ini salah satu penyelamat, karena waktu itu adik saya masih kuliah dan perlu banyak biaya, dan saya kerja harus pulang ya, menjadi petani karet, dan ya sampai lulus bisa akhirnya tidak cuti dan hingga selesai sekarang. Dan sekarang pun memberikan pemasukan yang lumayan ya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di karet ya. Oke, sekarang saya akan beri tutorialnya. Karet ini karet tua, udah
berumur ini udah ada banyak sangat banyak umuran sekitar 30 tahunan. Ini cara menyadarnya kita kita lukai ya bagian kulitnya itu, tapi jangan terlalu dalam karena kalau kena kayu dia akan susah untuk regenerasinya dan itu tidak baik. Sebaiknya ambil kulit yang secukupnya seperti ini, nanti getahnya atau lanteknya akan keluar. Saya akan putar dengan harapan getahnya bagus. Minimal satu sadapan seperti ini menghasilkan 1 mangkok. Oke, sudah selesai melakukan penyadapan. Ini getahnya mulai keluar. Lihat, kemarin habis saya etrel. Etrel adalah pemberian hormon tanaman agar dia membuat getahnya itu tidak cepat mengental, jadi keluarnya itu lama dia. Seperti itu. Ini di sore hari, saya nyadap 2 kali sehari, pagi dan sore. Kebetulan cuaca bagus, jadi saya bisa melakukan penyadapan lagi. Oke, jadi seperti itu. Sekarang pun pemerintah juga melakukan inovasi, yaitu untuk menggait anak-anak muda biar mau menjadi petani, karena memang regenerasi petani itu sangat kurang ya. Saya bisa ngomong demikian karena saya lihat realita yang sebenarnya di masyarakat ya. Banyak petani yang sudah tua-tua dan ya itu menjadi kurang produktif karena tenaga, terus pengetahuannya itu tidak terupdate, sehingga banyak petani yang ketinggalan zaman ya. Dia banyak sekali masalah sebenarnya di dunia pertanian itu yang membuat banyak petani tidak bisa maju ya, tidak bisa maksimal. Itu diantaranya adalah manajemen keuangan dan manajemen budidaya itu kurang. Selanjutnya infrastruktur seperti jalan dan sebagainya masih kacau balau. Terus ya untuk penjualan itu di sini tuh terlalu banyak rantai agen ya, sehingga dengan banyaknya rantai-rantai itu membuat harga itu tidak maksimal ya untuk petani. Jadinya ya kita mau menjual itu ya dihargai itu agen semaunya ya, mereka juga butuh makan dan sebagainya. Dan selanjutnya itu yaitu kurang update pertanian mana yang sekarang dibutuhkan dan harganya bagus, itu mereka kurang tahu istilahnya. Dan juga untuk bibit-bibit tanaman komoditas yang bagus itu mereka susah mendapatkan ya, kecuali mereka yang udah menengah ke atas bisa beli bibit dan sebagainya ya, itu mereka bisa lah ya. Tapi kalau yang udah tua-tua itu ya seperti itu keadaannya, untuk kebutuhan untuk ini itu ya, jadi kurang maksimal ya. Apalagi selanjutnya ya butuh upgrade skill ya, menjadi petani yang baik itu yang seperti apa itu sangat butuh ya untuk kemajuan. Karena jangan sampai kita sebagai negara agraris, negara yang punya sumber daya alam yang bagus ya, cuaca yang mendukung, tapi kita semuanya serba ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, itu kurang baik ya kalau seperti itu. Kita istilahnya membeli barang di orang, sedangkan kita punya barang sendiri itu kurang dihargai, jadi seperti itu. Kalau untuk karet ini kan juga ekspor ini, karena kurang lah di dalam negeri itu untuk pabrik dan sebagainya. Sekarang saya selain karet juga nanam singkong. Singkong itu sama aja, itu produk pangan ya, cadangan makanan ya. Itu ya
ketika terjadi suatu hal, bencana alam, perang dan sebagainya, itu sangat dibutuhkan ya. Untuk sekarang aja mungkin belum ya. Sekarang sih isunya tentang perubahan iklim, yang cuaca yang ekstrim, dan itu memang berdampak bagi petani. Dan itu para petani juga harus tahu, disosialisasikan dari pemerintah. Terus juga tentang kebutuhan pertanian seperti pupuk itu juga kadang-kadang agak terhambat, sehingga petani ya kurang maksimal dalam merawat tanaman pertaniannya, karena pupuk sangat dibutuhkan. Pupuk organik ya kadang-kadang itu kalau ada punya barangnya. Kalau nggak ada ya kita mau nggak mau ya harus ke kimia walaupun lebih mahal. Untuk program revitalisasi atau regenerasi petani itu sangat penting, dan juga pemberian dukungan dari pemerintah. Walaupun dukungan itu nggak harus dengan uang langsung, itu bisa juga dengan pemberian pelatihan skill dan sebagainya. Itu sangat bagus dan dibutuhkan. Itu petani juga diperhatikan untuk harga pertanian agar petani itu bisa sejahtera. Kalau petani sejahtera, otomatis anak-anaknya itu pasti juga akan sekolah tinggi, dan pasti itu akan membuat dunia pertanian itu akan lebih maju. Oke sobat, untuk hari ini cukup seperti itu. Ini sore hari, cuaca agak mendung. Saya punya konten, kayaknya pencahayaannya agak kurang. Oke, saya akan lanjut bekerja, semoga tidak hujan. Kali bagus, saya maksimalkan masa muda saya dengan produktif, siapa tahu katanya bermanfaat. Oke, terima kasih. Salam petani, salam sukses, salam dari desa. Tadi maju, Indonesia emas. Salam.